Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan untuk bisa membersihkan hati dan membersihkan jiwa kita. Ya, di dalam bulan puasa bulan Ramadan ini bahwa sebenarnya makna puasa itu tidak hanya sekedar untuk menahan lapar ya dari pagi nyampe maghrib, tetapi di sisi lain kita juga harus melatih diri kita ya, bahwa Rasulullah juga sudah mengajarkan kepada kita untuk melatih membersihkan hati dan jiwa kita. Karena segala perbuatan dan amal ibadah kebaikan sebaik apapun tanpa dilandasi dengan kebersihan dan kesucian hati ya atau jiwa itu sulit untuk diterima ya, seperti itu ya. Jadi kita perlu untuk membersihkan hati dan jiwa. Membersihkan dari apa? Dari hal-hal yang perbuatan yang mengotori diri kita, mengotori hati kita, yaitu dari hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah. Nah, apa saja yang kurang diridhoi oleh Allah itu kita kategorikan menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah sikap sombong atau takabur ya, atau kita merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri kita lebih bagus dari orang lain, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Nah, itu juga salah satu sifat dari takabur atau sombong ya. Jadi kita jangan suka menghina atau merendahkan orang lain ya. Karena sifat sombong atau takabur itu merupakan warisan iblis ya. Jadi Allah tidak kurang meridhoi karena itu merupakan warisan dari iblis. Kalau di dalam hati kita itu sudah ditempatin iblis, habis sudah tinggal di dalam hati kita, maka kita akan sulit untuk menghilangkan sifat takabur atau sombong itu. Nah, yang kedua itu adalah sifat syirik khafi atau syirik yang tidak kelihatan, kayak gitu. Nah, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa dekat dengan Allah yang di dalam rasa kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, maka kita harus meresapi dan menghayati apa makna dari iya karena budua, iya karena stangin. Hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Nah, supaya kita bisa dekat, maka kita harus benar-benar memahami dan menghayati makna itu semua, harus meresap ke dalam kolbu kita. Nah, makanya syirik khafi ini merupakan kotoran ya. Contohnya, syirik khafi itu yang sulit untuk dikenali atau diketahui. Nah, contohnya kita berbuat baik kepada orang lain, kita membantu orang lain, gitu. Nah, terus kita merasa diri kita itu kan bisa begini-begini karena saya bantu, karena saya saya perjuangkan gitu, karena saya usahakan, kalau tanpa saya dia nggak ada apa-apa, makanya dia harus nurut sama saya. Nah, seperti itu juga merupakan salah satu contoh untuk syirik khafi ya. Sebenarnya seolah-olah tidak syirik, tetapi itu syirik yang nggak kelihatan. Syirik khafi itu merupakan salah satu dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati atau jiwa kita ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah hasud. Nah, jadi hasud ini juga sangat tidak diridhoi oleh Allah ya. Kita suka menggunjing orang, memfitnah orang, menjustis orang, atau ngata-ngatain orang, atau kita iri atau hasud, atau orang seperti itu juga jangan sampai dijadikan pemimpin ya. Karena orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Kalau di depan itu tidak bisa dipercaya, kalau di tengah-tengah itu pasti akan maju mundur. Nah, kalau di belakang itu bikin gak karuan. Orang-orang yang suka seperti itu, yang suka menghasut ya. Nah, itu juga harus kita bersihkan ya di dalam diri kita. Nah, itu kalau kita membersihkan hati dan jiwa itu adalah merupakan makna dari taholi. Nah, setelah hati dan jiwa kita bersih dari hal-hal yang bisa mengotorinya, hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah, maka kita harus menanami atau mengisinya dengan hal-hal yang membuat
jadi indah. Kayak sebuah rumah itu kan ada halamannya supaya terlihat asri dan indah, maka harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang bagus, tanaman yang indah gitu kan. Seperti kita juga setelah hati kita bersihkan, maka harus ditanami tanaman yang indah. Nah, tanaman yang indah itu dengan kebaikan-kebaikan. Itu apa maksudnya tanaman indah? Nah, itu salah satunya, yang pertama, nomor satu itu adalah dengan ilmu. Karena kita secara garis besar ya, kita mengetahui bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ilmu secara ilmu kauniyah ya, ilmu secara pengetahuan umum, dan ilmu diniyah atau ilmu keagamaan atau religi. Nah, dua-duanya ini ya, semua ilmu yang ada di dunia itu adalah sumbernya dari Allah. Nggak ada ilmu yang sumbernya selain Allah, semuanya dari Allah, entah itu ilmu apapun. Nah, dengan ilmu, setelah dengan ilmu, maka harus yang kedua itu dengan usaha. Karena kita mempunyai ilmu, kalau tidak ada usaha, maka kita nggak akan berkembang. Nah, bahwa Allah sudah menjelaskan, berzikirlah, Afdhulu zikri la ilaha illallah, dan selain itu sudah disiapkan 99 untuk asupan untuk kita berzikir ya, gitu, Asmaul Husna ya, itu sangat bagus buat diri kita. Nah, maka sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu berzikir, selalu bertasbih, ya kan? Dan zikir itu banyak ya, ada zikir secara lisan, ada zikir secara kolbu, ada zikir secara nafas juga. Setiap nafas kita harus berzikir. Nah, itu nanti manfaatnya banyak sekali ya, bisa kita rasakan nanti itu di dalam batin kita. Nah, jadi yang kedua itu dengan usaha. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu kita berusaha sabar, latihan sabar. Ya, bahwa sebenarnya itu unlimited, tanpa batas, tapi kita manusia ya, ini ya, biasanya ya namanya manusia ya, ada batas-batasannya. Tetapi kalau sabar yang sesungguhnya itu adalah unlimited, tanpa batas. Untuk kita bisa menjadi orang sabar, maka itu kita harus punya ilmunya. Nah, harus ada ilmunya. Nggak bisa orang nggak punya ilmu dia bisa sabar. Orang bisa sabar itu karena dia punya ilmu untuk bisa melakukan sabar itu. Seperti itu. Tanpa ilmu ya sulit untuk kita bersabar. Nah, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah istiqomah. Karena istiqomah itu akan menolong kita nanti, akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia dan di akhirat ya. Ibadah kita juga perlu istiqomah gitu, secara kontinu atau terus menerus. Nah, yang selanjutnya itu adalah kasih sayang. Jadi harus ditanami dengan 5 hal, yaitu pertama dengan ilmu, yang kedua dengan usaha, yang ketiga dengan sabar, yang keempat dengan istiqomah, dan yang kelima dengan kasih sayang. Sesungguhnya Allah itu kasih sayang, menyukai orang-orang yang hambanya yang suka berzikir ya, setiap saat, setiap waktu, sebanyak-banyaknya berzikir, dan yang suka membersihkan hati dan jiwanya. Dan malaikat-malaikat Allah pun menyukai akan kasih sayang kepada hambanya yang suka membersihkan hati dan jiwanya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu ya di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.